Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat ya. Di hari ketiga puasa ini pastinya semangat kita jangan sampai turun. Juga di hari ketiga ini kita akan lanjut webinar Ramadan dari Wispat Network di episode ketiga ini, yaitu hari ini materinya mengenai IP versi 6. Nanti akan dibawakan oleh Muhammad Amar. Agar mempersingkat waktu, langsung kita mulai aja. Tapi sebelum mulai ke materi, seperti biasa kita akan membacakan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Azim. Silahkan. Oke, terima kasih ya Mas Marus. Sebelum kita mulai acara webinar episode 3 ini ya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya, biar diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta naj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Wispat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkaya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikan jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu ya Allah. Kami niatkan dengan adanya webinar Ramadan ini menjadi salah satu ibadah kami di bulan suci Ramadan. Semoga sedikitnya ilmu yang kita berikan ini menjadi besar manfaatnya. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau juga yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pembersih hati, jasmani, rohani, dan pikiran kami ya Allah. Kami niatkan webinar Ramadan ini menjadi satu nilai ibadah karena kami ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan saudara-saudara kami. Jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar Ramadan ini menjadi hamba-Mu yang mulia dan senantiasa diberikan hidayah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Azim atas doanya. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke materi inti, yaitu materi pembahasan mengenai IP versi 6 yang akan dibawakan langsung oleh rekan kita yaitu Muhammad Amar. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian, Mas Marus, sama juga Mas Ajim yang selaku pembaca doa. Masih semangat ya di hari ketiga ini puasa. Ada 27 hari lagi nih. Lumayan semangat nih, harus semangat. Nah, pada kali ini saya alhamdulillah berkesempatan untuk mengisi
webinar ya, webinar Ramadan, BPN webinar Ramadan episode ketiga, yang dimana ini saya akan mendelpin materi atau sharing session ya. Sharing session itu mengenai tentang Introduction to IP versi 6. Oke. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu ya. Oke. Sini tentang saya. Nama saya Muhammad Amar Soleh, asal dari Ciparai, Bandung. Alamat saat ini saya tinggal di Karawaci, Tangerang, Banten. Alhamdulillah, saya juga udah lulus di pendidikan formal, tepatnya di SMK ITI Kuri Hibarna di Bandung ya. Oke, dan alhamdulillah saat ini juga saya sedang menjalani pendidikan non formal sebagai anak mondok BPN 2020 ya kan, sampai saat ini ya. Bisa juga kontak saya di email kalau misal ada perlu apa, mau sharing atau mau sharing materi ya, atau misal tukar-tukaran email juga boleh di reach di muhammadamar512@gmail.com. Terus ada juga aktif sosial media saya, ada IG dengan username _MHMMD Pormar, dan juga ada Facebook dengan username yang sama, facebook.com/mhmmdpormar. Nah, mungkin saya lebih cenderung aktif atau pas respon itu di Telegram ya. Nah, Telegram saya itu ada di username-nya Muhammad Amar, Muhammad_Amar, R-nya 2. Oke. Alhamdulillah selama hidup saya saat ini udah mendapatkan sertifikasi internasional ya, di mana di Mikrotik sama Cisco. Nah, untuk Mikrotik ini saya dapat MTCNA ini pada tahun 2019 waktu masih sekolah di SMK ya kan. Terus ini yang jenjang selanjutnya yaitu MTCRE, Mikrotik Certified Routing Engineer. Alhamdulillah didapat pada saat 2020, tahun 2020 kemarin, bulan September lebih tepatnya ya kan. Nah, ini didapat pada saat saya exam di Jago Network ya, di Pak Reza di Sukabumi. Oke, terima kasih Pak Reza. Terus ada dari Cisco, alhamdulillah juga sudah certified CCNA. Ini didapat di BPN pada bulan Desember kemarin, tahun 2020. Oke. Lanjut mengenai pengalaman saya, working experience, di mana ini ada beberapa project yang running bersama ya. Dari Desember 2020 sampai Maret ini ada Mabes Polri, di mana saya jadi engineer di Mabes Polri dari bulan Desember sampai Januari. Itu saya proyeknya migrasi router Internet Edge ya kan. Nah, terus juga dilanjut proyek di Mabes Polri juga itu deployment Firepower multi instant. Firepower itu dia firewall ya, Cisco firewall yang NGFW-nya, Next Generation Firewall. Nah, terus lanjut lagi proyek di Bogor, di mana ini proyeknya migrasi switch core dari Nexus 7000 series, lebih tepatnya Nexus 7010 yang dimigrasiin ke core 9600 dan juga Catalyst 9200 di Bogor atau di Badan Informasi Geospasial di BIG ya. Oke. Pada bulan Desember juga saya ada project di IDC 3D ya kan, untuk troubleshooting Nexus.
Terus ada di bulan September sampai Desember ini onsite di Jawa Timur, keliling Jawa Timur sebagai engineer dan technical writer ya, di mana proyeknya ini perubahan protokol routing ya dari OSPF ke ISIS, ASIS. Ini proyeknya di Nokia H3i. Oke, dan ada juga proyek pertama saya di bulan Agustus 2020. Ini proyeknya instalasi backup configuration atau auto backup menggunakan cron pada suite 2960X di Watson. Oke. Lanjut. Ini sebagian kecil dari workshop experience di mana saya di bulan April ini yang terdekat ya kan, saya menjadi asisten instruktur CCNP Road, di mana CCNP Road ini sebagai instrukturnya ada Mas Marus ya. Mungkin nanti Mas Marus juga mengisi webinar, ditunggu aja. Oke. Trainingnya di itu ya, untuk Primakom Interbuana. Lanjut ke bulan April juga kemarin jadi asisten instruktur di sharing knowledge pada project BIG, di mana pas udah selesai project BIG itu diminta untuk sharing ya, sharing knowledge tentang apa aja yang sudah kita kerjakan ya kan. Nah, sama halnya dengan di Mabes Polri itu saya jadi instruktur untuk materi Cisco Firepower ya kan, NGFW Next Generation Firewall nya Cisco di Mabes Polri, yaitu pada bulan Januari. Terus ada juga di bulan Juli 2020 saya menjadi asisten instruktur untuk materinya VXLAN. Nah, ini instrukturnya Mas Rival ya. Nah, mungkin nanti juga Mas Rival bisa mengisi. Kalau Mas Rival nonton nih, Mas bisa mengisi materi ya nanti untuk episode selanjutnya. Nah, ini training VXLAN untuk Sisindo.com. Ada juga yang terakhir, dan sebagai instruktur itu saya sharing knowledge IP versi 4 di BPN, di Bestpath Network, untuk sharing knowledge ke rekan-rekan tim BPN. Oke. Mungkin segitu aja tentang perkenalan saya. Lanjut. Nah, special thanks atau terima kasih ya. Sebelum acara ini mulai, saya mau minta terima kasih dulu kepada orang tua yang sudah membimbing saya dari kecil, sudah melahirkan saya sampai ke dunia ini, dan juga keluarga dari kakak-kakak ya kan, sudah membimbing saya. Terus juga terima kasih untuk guru atau instruktur, di mana guru ini Pak Atep sebagai guru produktif di SMK, atau Pak Yunas atau Pak Dani ya kan. Dan juga terima kasih banyak juga Pak Danu telah menerima saya di BPN dan membimbing saya tentu saja. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan atau teman-teman seperjuangan saya di BPN dan juga waktu SMK ya. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih kepada peserta yang hadir pada saat webinar Ramadan episode ketiga ini. Oke, masuk ke materi inti, di mana ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Ada IP overview, di mana nanti akan membahas dulu IP overview atau IP versi 4. Nanti kita bahas dulu ya latar belakang kenapa si IP versi 6 ini dibutuhkan, gitu kan. Kenapa sih IP versi 6 ini dibutuhkan? Kenapa nggak pakai IP versi 4 aja, gitu kan. Nah, juga ada IP versi 4 dan IP versi 6 congestion, di mana ini
untuk menggantikan IP versi 4 itu bagaimana sih caranya gitu kan. Nanti kita jelaskan. Terus ada representation IP versi 6, di mana cara penulisan IP versi 6 itu gimana. Terus ada tipe-tipe IP versi 6, ya kan. Terus ada IP versi 6 prefix length, di mana itu cara bacanya gimana. Ada apa aja, ada misal ada subnet ID, ada interface ID, itu nanti akan kita bahas di next slide ya. Terus ada juga IP versi 6 unicast address, itu konsep boom ya, ada unicast, multicast, broadcast. Nah, nanti di IP versi 6 ini nggak ada broadcast ya. Nanti kita jelaskan kenapa dia nggak ada broadcast, tapi dia pakainya anycast, ya kan. Terus ada IP versi 6, link lokal unicast address, terus struktur IP versi 6 global unicast address. Nah, ini mungkin untuk global unicast address ini dipakai pada saat kita connect ke global ya, jaringan global. Oke. Kalau misal nanti rekan-rekan atau teman-teman ini mau bertanya, silahkan ya langsung ditanyakan karena just reminder aja, ini nggak ada sesi Q&A. Jadi kalau misal ada pertanyaan, ya kan, itu bisa langsung ditanyakan di chat kolom chat di Webex. Kita ada 3, ada di Webex, ada di Facebook, juga ada bisa di grup Telegram ya. Sebentar, saya coba tulis. Ini ada di grup Telegram, Tele, yaitu grup Tele kita ya, IT Networking. Nanti rekan-rekan saya yang akan mantau. Oke, terus ada di Webex. Dan juga live stream di Facebook ya, Facebooknya Bespat Network di BPN. BP. Oke. Oke. Masuk ke materi yaitu IP. Apa sih IP? Apa sih karakteristik dari IP itu sendiri? Di mana di sini kita coba lihat ada beberapa karakteristik. Yang pertama IP. Apa sih IP itu ya? Yang disebut IP itu adalah Internet Protocol yang memiliki karakteristik yang pertama, dia berjalan di network layer pada OSI layer, ya kan? Yang kita tahu bahwa OSI layer itu ada 7 lapisan atau 7 layer, di mana pertama ada physical layer, terus ada data link, terus ada network. Nah, si IP ini dia berjalan pada network layer. Gitu. Terus ke atasnya ini ada transport layer kan, dan seterusnya. Mungkin kalau mengenai materi tentang OSI layer bisa dibahas oleh rekan saya nanti ya, dijadiin sesi khusus membahas apa sih OSI layer, apa sih TCP/IP, ya kan, perbedaan dari OSI layer sama TCP/IP itu apa, mungkin bisa ada sesi khususnya ya nanti. Mungkin kalau di sini saya overview dikit bahwa si IP ini dia bekerja di network layer di pada OSI gitu. Oke. Oke. Yang kedua ada connectionless protocol. Nah, apa sih connectionless protocol? Nah, IP itu dia kalau misal mau berkomunikasi dengan tetangganya atau dengan destination-nya, itu dia gak perlu melakukan hubungan dulu ya, atau menginfokan bahwa dia
mau bertukar mengirim pesan gitu. Contoh analoginya itu seperti kita mengirim surat gitu kan. Kita tulis suratnya, tulis pesannya, terus lalu kirim ke tujuan tanpa kita harus membangun dulu koneksi pada tujuan gitu. Oke. Terus ada base effort delivery dan no data recovery fitur ini seperti UDP ya, port UDP di mana base effort delivery ini dia ketika IP itu ngirim, internet protokol ini ngirim paket, itu dia nggak ngecek bahwa IP ini atau paket ini sudah diterima sama destinationnya ya, sama tadi kayak mengirim surat. Pada kita saat kita mengirim surat itu kita nggak peduli bahwa si pesan ini udah diterima sama destinasi atau tujuannya, ya kan. Nah juga tidak di recovery gitu, tidak pada saat kita mengirim paket ke tujuan, ya kan, si IP ini tidak bertanggung jawab untuk misal paketnya hilang di tengah jalan, ya kan. IP ini tidak akan mengirim ulang si paket tersebut gitu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Sebelum masuk ke itu ya, latar belakang IP versi 4, kita bahas dulu IP versi 4 itu gimana sebelum masuk ke IP versi 6, karena tadi ada sebuah pertanyaan, kenapa sih kita menggunakan IP versi 6? Kenapa nggak IP versi 4 aja gitu kan? Oke, coba dicek dulu sebentar. Oke. Nah, untuk saya jelasin IP versi 4-nya lewat ini ya, papan tulis. Papan tulis ya biasa, papan tulis warna hijau. Nah, mungkin ini bisa jadi nostalgia saya ketika sekolah. Tapi ketika sekolah ya papan tulisnya itu putih sih. Oke, di mana kita tahu bahwa tadi ada pertanyaan mengenai kenapa harus IP versi 6 gitu kan. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang bisa menjawab kenapa harus IP versi 6, kenapa nggak pakai IP versi 4 aja gitu. Oke, mungkin kita coba jawab ya, berarti kita jawabnya perlahan, di mana kita harus menjelaskan, coba balik lagi ke IP versi 4, di mana si IP versi 4 ini dia panjangnya IP versi 4 address ya panjangnya 32 bit ya. 32 bit. Nah, 32 bit sama dengan 4 byte. 4 byte. B-nya gede kalau byte ya. Oke. Terus si 32 bit ini kalau kita hitung jumlah IP yang ada di IP versi 4 itu bisa kita hitung dengan cara 2 pangkat 32. Itu kurang lebih di 4,2 miliar alamat ya, atau address. Nah, 4,2 miliar ini ternyata masih belum bisa kita gunakan semuanya. Jadi ada beberapa yang udah di reserve, ada juga udah yang buat peruntukannya sendiri, di mana ada IP multicast ya, IP multicast address di IP versi 6. Maaf, tadi di IP versi 4 itu dia dari range 224 sampai dengan 239. Nah, IP ini tidak bisa dipakai gitu karena udah ada kegunaannya sendiri, di mana contohnya ada IP multicast-nya 224.0.0.5. Ada yang tahu ini IP multicast buat apa? Sama 224.0.0.6. Nah, ada yang tahu IP multicast 224
224.0.0.5 ini buat apa sama 224.0.0.6? Ya, betul. Ini IP ini digunakan oleh OSPF, protokol OSPF ya. Dimana ketika si suatu router menjalankan OSPF, jadi nanti si IP multicast ini adalah 224.0.0.5 sama 224.0.0.6. Nah, ada juga yang lain. 224.0.0.10 ini dia digunakan untuk EIGRP, EIGRP. Terus yang atas tadi OSPF ya. OSPF. Nah, ada juga 224.0.0.9. Nah, ini untuk protokol routing RIP. Itu. Nah, ini baru multicast ya, dan juga ada broadcast, IP broadcast yang tidak bisa dipakai, kan IP broadcast, karena broadcast contohnya itu 255.255.255. Oke. Terus ada IP loopback, ya kan? IP loopback juga ini tidak bisa dipakai oleh host atau end device, karena IP loopback ini dari 127, kan? Oke. Yang terakhir ada reserved IP. Reserved IP. Ini untuk di reserve, dimana dari range 240 sampai 255. Oke, segini bisa kita lihat bahwa IP versi 4 dengan jumlah totalnya itu kurang lebih 4,2 miliar alamat. Itu segitu belum bisa dipakai, tapi tidak bisa digunakan semua gitu. Jadi ada beberapa yang memang udah di assign seperti IP multicast, IP broadcast sama IP loopback, terus ada di reserve gitu. Oke. Lanjut. Nah, tadi mengenai IP versi 4 juga dia dibagi dua ya. IP versi 4 itu kita bisa dibagi dua, di mana ada IP public address, IP public, karena IP public ini yang bisa kita gunakan di public, di internet, kan? Nah, dan juga ada IP private. Nah, untuk kita tahu bahwa si IP tersebut itu termasuk ke dalam IP public atau IP private, itu kita bisa dilihat dari bisa dihafal atau sebenarnya agak caranya mudah dengan menghafal IP private gitu, karena mungkin IP public itu kebanyakan, ya kan? Kita lihat di IP private di mana ada 10, dari range 10 terus ada 172, 16 sampai 31, terus ada 192, 168. Karena selain dari IP 10 sekian dan juga 172.16 sampai 31 sekian, dan juga ada 192, ada 168 sekian, itu termasuknya IP private. Nah,
selain ini dia masuknya ke IP public gitu. Jadi IP public itu ya dimana dia bisa dipakai di internet. Tuh. Oke, lanjut ngomongin IP public ini yang sebenarnya kita khawatirkan, di mana IP public ini yang menipis ya, di mana kita tahu bahwa penduduk di dunia ini udah mencapai 7 miliar 700 juta. Nanti kita coba cek di ada situsnya ya kan. Nah, cara mengakalin agar si IP public ini tidak habis itu gimana gitu kan. Gak mungkin kan kita pakai IP public satu orang satu ya kan, itu bakalan malahan cepat habis gitu. Nah, caranya ada yang tahu dari teman-teman? Ya, yaitu caranya dengan NAT ya. Di mana NAT ini dia nge-translate network address translation. Oke. Apa yang dia translate? Yang dia translate ketika ada beberapa host, ada host di sini kan, ini host A, host B, host C. Nah, si host-host ini dia ingin connect ke internet, itu kan, ke internet. Nah, gimana caranya bahwa si host ini harus connect ke supaya bisa connect ke internet? Caranya kan dia pakai IP private. IP private, di mana IP private ini tidak bisa connect ke internet. Yang connect ke internet hanya bisa yang bisa mengakses internet itu hanya bisa IP public. Nah, si router ini jadi ada pihak ketiga ya. Ada pihak ketiga, si router ini nantinya akan harus punya satu IP public, yang dimana nanti IP publicnya itu ditranslate ke sini, ke host A, ke host B, ke host C, ya kan? Dengan cara translate many to one, atau disebutnya PAT ya, dimana translate-nya itu dari IP private address ya kan, ke IP public. Nah, nanti kalau pas udah dia ditranslate, dia baru bisa connect ke internet si host ini ya kan. Tapi ini juga masih ada kelemahan gitu, dimana komunikasinya jadi tidak end to end. Artinya dia jadi tidak langsung ke internet gitu. Jadi ada pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini router. Nanti misal si host A ini ingin mengirim paket ke server yang ada di Tangerang, misal Tangerang ya kan. Nah, dia lewat router dulu, router baru menyampaikan ke internet. Nah, lewat internet dia sampai ke Tangerang. Nah, yang dilihat di server Tangerang itu IP-nya router, IP publiknya router gitu. Jadi komunikasinya nggak end to end gitu. Nah, itu yang problem yang pertama ya, dimana harus ada pihak ketiga atau harus ada yang ngenat, di mana yang ngenat ini adalah router. Nah, yang problemnya kedua itu misal hostnya ini hostnya ada yang ini nih, ada yang nakal gitu kan, ada attacker disebutnya yang hack
gitu ya, yang hacking. Otomatis kan yang dilihat nanti tadi IP router kan. Nah, jadi untuk ngetrace-nya itu kan misal nih si B ini jadi attacker. Nah, dia lewat dulu ke router, si router akan nge-translate, akan nge-NAT, nah baru dia nyampein ke tujuannya gitu. Ke internet, nah internet ke tujuannya. Ya, di internet dia kebacanya kan IP router. Nah, dari sini juga pas kita lacak misal ke destinasi tujuan, ke tujuan. Nah, yang dilihat, yang kelihatan itu IP router. Jadi itulah kenapa ada beberapa problem ketika kita ingin mendapatkan IP public. Itu. Oke, lanjut. Langsung masuk ke IP versi 6 ya. Lumayan singkat, cukup singkat untuk pembahasan IP versi 4-nya. Oke, lanjut. Nah, jadi kita tahu ya bahwa tadi kenapa kita butuh IP versi 6, di mana penipisannya IP versi 4 gitu. Penipisan IP public versi 4. Di mana itu kebutuhan kita untuk mengakses internet ya. Jadi memang itu sangat dibutuhkan. Nah, kita coba masuk langsung ke IP versi 6. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung ya mengenai IP versi 4 yang tadi, kita sekarang masuk ke IP versi 6. Nah, IP versi 6 itu dia panjangnya IP versi 6 address. Panjangnya 128 bit. Kebayang ya? Gimana gedenya? Gimana banyaknya? Nah, supaya lebih kebayang lagi, kita coba hitung, yaitu cara menghitungnya di mana 2 pangkat 128 atau 3,4 dikali 10 pangkat 38. Bayang tuh, nolnya ada 38 ya. Kita tahu bahwa kalau misal triliun itu nolnya ada 12 ya. 12 dikali 12 itu masih 24. Ya kan, itu masih kurang, masih cukup kurang untuk IP versi 6. Ini ada 38 itu kan nolnya. Nah, misal kita coba hitung nih IP versi 6 ini jika kita bagikan ke satu orang satu akan bisa dapat berapa gitu. Kita coba hitung, misal kita asumsikan orang di dunia atau populasi di dunia ada berapa jiwa, kita coba 10 miliar 10 miliar orang ya, 10 miliar orang itu akan berapa mendapatkan IP versi 6 address itu dengan rumus yang tadi 3,4 dikali 10 pangkat 38 itu addressnya. Nah, dibagi Sabar, kayaknya ada pertanyaan dari Pak Heri Chan nih. ya, gimana? Dia mau bertanya online. Boleh. Silakan, Om Heri Chan. Ya, Bertanya gimana? enggak. Tadi si Amar bilang kenapa beralih ke IPv6? IPv4 udah krisis, aku jawab gitu. Oh, ngebantu jawab ya. Mantap. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke, lanjut. Kalau misalnya ada lagi nggak apa-apa. Kita sama-sama diskusi aja. Atau mungkin Pak Abdul Halim ingin diskusi. Sama-sama kita diskusi aja, nggak apa-apa. Silakan.
Berarti Pak Richard cuma tambahan aja ya, ngasih tambahan ya. Iya, siap-siap. Ya, terima kasih Pak. Kalau misalnya ada lagi kabarin aja, nanti bisa di ask question aja ke kita. Kalau mau diskusi. Kalau misalnya mau bertanya bisa di chat, monggo silakan. Siap-siap. Oke, Abdul Alim gimana mau bertanya Pak? Kalau oke nanti kita open agar bisa bersuara nih. Oke, masuk menyimak dulu. Oke, lanjut. Samar. Siap. Oke, siap. Nah, tadi sampai kita mau menghitung ya, di mana eh, berapa banyak sih IP versi 6 jika kita dibagiin ke satu orang satu gitu. Nah, dengan rumus kita asumsikan tadi ada 10 miliar orang di dunia, ya kan? Dengan rumus IP versi 6-nya, terus orangnya yaitu 10, ya kan? 10 miliar, 10 kali 10 pangkat 9. Nah, 9 ini miliar ya. Kalau tadi triliun itu kan 12. Nah, kalau kita asumsikan dulu bahwa di dunia ini ada 10 miliar orang. Oke. Ini hitungnya pakai kalkulator aja ya. Kita coba hitung pakai kalkulator. 3,4 kali 10 pangkat 29. 29 ya. Nah, ini yang akan didapat oleh satu orang penduduk dunia jika penduduk dunia ada 10 miliar. Itu ada 29, nolnya ada 29 ya. Luar biasa, kita coba kalkulator. Karena mungkin kalau nggak pakai kalkulator puyeng sendiri ya nanti. Sebentar, buka kalkulator dulu. Oke. 3,4 dikali 10 pangkat 29. Wow, ini banyak sekali nih. Mau kita pakai buat laptop, buat PC kita juga ini masih kebanyakan nih. Ya kan? Mungkin nanti ke depannya atau yang lagi tren sekarang itu ada IoT ya. Kalau tahu di mana IoT ini nanti akan device-device itu bisa diterapin IP di mana misal contoh yang suka hilang pulpen nanti bisa dikasih IP tuh di ping nyala gitu nanti ketahuan yang ngambil siapa. Oke, mungkin contoh yang lainnya kayak diterapin di smart home ya kan bisa jendela ya kan bisa lampu nanti bisa misal kita ada sensor-sensor di mana kita ucapin lampu nyala gitu kan nah, nanti bakal nyala sendiri uh, itu sensor ya nanti bisa dikasih IP gitu. Nah jadi sudah ketahuan ya bahwa IPv6 ini nanti next generation-nya dari IPv4 ini kita gak akan perlu khawatir lagi akan kehabisan resource gitu, resource IP. Ya, apa ini bacanya nih? Oke, lanjut ya. Ntar kita coba lanjut dulu yang ke slide. Nah, di sini juga ada fakta nih. Fakta 1 mengenai IP versi 6 itu sendiri. Ya, nah ada pertanyaan, jika IP versi 4 adalah sebesar bola basket, ya kan? Bola basket nih. Kan ini IP versi 6 itu sebagai bola basket. Maaf, IP versi 4 itu sebagai bola basket. Nah, maka IP versi 6 ini sebesar apa? Gimana? Ada yang bisa jawab? Bentar, ini ada yang bertanya nih. Izin bertanya dari Muhammad Samsul Muawan. Izin bertanya, untuk IP versi 4 yang dikatakan habis itu dihitung IP publiknya saja semua apa semua? Kenapa kok disimpulkan habis? Padahal clue yang dikatakan habis itu
IP private kan masih bisa disubnet sehingga gak bakalan. Nah, gak bakalan habis. Oke, yang disimpulkan habis itu IP publiknya Pak, yang connect ke internet gitu. Untuk IP private itu no issue gitu kan, kita bebas memakai IP versi 4 private itu, karena kita tadi tahu bahwa itu penipisannya di IP public ya, yaitu masih ada cara lagi sebenarnya ya kan, dengan ngenat, tapi NAT itu bukan solusi untuk mengatasi penipisan IP public di versi 4 gitu. Jadi yang habis itu IP publiknya, bukan IP private-nya. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya. Atau mungkin kalau belum bisa menjawab, bisa ditanyakan kembali. Oke. Lanjut, tadi ada di ini. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Apakah sebesar apa sih si IP versi 6 ini? Oke. Sebelum menjawab yang fakta ini ada yang bertanya dari RT doang. Kemana ya IP versi 5? Nah, IP versi 5 itu sebenarnya ada dia untuk streaming protokol doang gitu. Jadi dia nggak dipakai ya. Jadi dia ya untuk hanya streaming protokol saja gitu. Jawabannya adalah untuk yang fakta ini ya. Nah, IP versi 4 sebesar bola basket dan IP versi 6 sebesar Galaxy Bima Sakti. Itu besar banget ya. Nah, Maaf, ini ada pertanyaan. ya. Kemana ya IP dari sebelumnya? Oke. Tadi udah sempat saya jawab bahwa si IP versi 5 ini dia diperuntukkan untuk IP stream protokol, itu kan. Ada, dia IP versi 6 ini ada, tapi untuk peruntukannya untuk streaming protokol doang, itu. Itu kurang lebih jawabannya ya. Oke, lanjut ada fakta yang kedua. Ini sebenarnya tadi udah sempat kita bahas juga. Fakta yang kedua ini, jika tiap-tiap manusia mendapatkan IP versi 6, maka setiap manusia akan mendapatkan berapa IP? Gitu kan. Nah, kita coba hitung. Nah, tadi juga sempat kita coba hitung. Nah, kalau di sini itu IP versi 6 dibagikan ke setiap manusia akan mendapatkan sebanyak 2/128, itu bitnya IP versi 6, panjangnya IP versi 6 dibagi 7 miliar 100 juta orang. Nah, ini untuk yang realnya ya kayaknya ya. Kita coba cek nih, ada situsnya juga. Sebentar. Coba kita bisa lihat di population clock ya, di sensus, di mana kelihatan bahwa penduduk dunia ini udah makin bertambah banyak, ya kan, ada sekitar 7.700.506 sekian. Itu. Ini ya. Nah, ini di sampingnya ada penduduk Buletin aja Amerika. coba, Mar, Ya. coba dibuletin aja, dianggap aja 8M gitu. Di 8M dibuletin ke atas aja. Oke, Terus boleh Pak. asumsi penduduknya 8M. Terus coba dibagi sama Ya. IP. Jadi berapa penduduk dunia dapatnya? Oke, sebentar Pak. Kita hitung-hitungan lagi berarti ya. Kita pindah ke slide papan tulis. Tadi kita buletin jadi 8 miliar 8 M ya. 8 miliar orang itu akan mendapat IPv6 itu berapa? Gitu. Nah, dengan rumusnya tadi kita tahu bahwa 3,4 atau bisa langsung ya, 2
pangkat 128 dibagi 8 miliar. Itu. Coba cek di kalkulator biar gak pusing sendiri. Oke, sebentar lagi buka kalkulator ya. Nah, rumusnya 2 pangkat 128 dibagi 8 miliar itu berarti dia nolnya ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, luar biasa ada 42, 502 itu sekian ini ya. Ntar, coba saya tulis di 42,535,295. Ini panjang banget gitu kan. Nah, segitulah untuk ketika 8 miliar orang ini dibagi IP versi 6 gitu. Oke. Coba lanjut ke materi lagi. Oh, ini nih, ada ininya ya. Ada satuannya di mana 47 triliun. 47.000 triliun. Ada 2 kali triliun. Oke. Tadi udah sempat kita bahas kenapa kita the needed IPv6, kenapa kita butuh IPv6, yaitu saat satu alasannya ya karena penipisan IP publiknya di versi 4. Di sini kita coba lihat ada gambar, ada ARIN, ada LACNIC, ada RIP-ICC, ada APNIC, ada APRINIC. Apa sih kelima region ini gitu kan? Ini yang menyebarkan IP ya, yang menyebarkan IP publik ini ada 5 region di seluruh dunia. Ada yang di Amerika ini ada ARIN sebagai penanggung jawab di Amerika, dan juga di Amerika Latin itu ada penanggung jawabnya ada LACNIC ya, dan juga di Eropa ada RIP NCC, terus ada APRINIC ini untuk region Afrika, dan juga Indonesia masuknya ke APNIC, atau ada juga penanggung jawabnya di nasional di kita itu ada APJI ya. Nah, kita coba lihat di sini ada keterangan nih IP versi 4 exhaustion date Juli 2015 untuk ARIN. Gimana? Untuk region ARIN itu udah kehabisan IP publik nih di tahun 2015 gitu ya kan, udah kehabisan IP publik. Nah, sama juga ini udah lama nih habisnya dari 2011 gitu kan. Untuk di Amerika Latin di LACNIC, terus ada di Eropa di RIP NCC itu dia habis dari 2012 ya kan. Untuk APNIC juga di sini udah keterangannya udah habis pada Juni 2014 ya kan. Terus ada APRINIC ini masih project nih, masih project pada update-nya di sini 2020 ini masih mau habis ya, udah mau habis nih. Jadi setiap region pada ARIN, APNIC gitu kan dia udah habis. Jadi nanti pada saat misal ada yang mau nyewa IP publik gitu kan, sebuah perusahaan atau ISP itu ngambilnya dari region APNIC. Maksudnya APRINIC ya, karena di sini kelihatan bahwa hanya satu region yang masih project ke penghabisan IP versi 4 publik gitu. Mungkin statusnya berbeda lagi karena di tahun ini sekarang udah tahun 2021 gitu kan. Apakah IP publik di dunia ini IP publik di IP versi 4 ini udah habis gitu ya. Ada keterangan
Internet of Everything gitu. Jadi kita udah terbiasa dengan internet. Jadi kalau tidak ada internet rasanya mati ya. Jadi di sini disebutkan Internet of Everything. Oke. Nah, mungkin selain ini bahas tentang kenapa sih kapan sih IP versi 6 ini di-deploy, kapan sih IP versi 6 ini dipergunakan gitu kan di jaringan nanti di internet. Nah, itu mungkin tidak bisa semudah itu ya. Karena jaringan internet ini besar sekali, ya kan? Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi hal itu. Jadi ada pergantiannya gitu untuk dari IP versi 4 ke IP versi 6 itu dengan cara ada 3 cara ya, dual stack, tunneling sama translation. Nah, di mana dual stack ini dia memungkinkan si device atau host itu menggunakan kedua IP gitu, dua protokol IP di mana ada protokol IP versi 4 dan IP versi 6 yang jalan bersamaan gitu. Contohnya di sini ada 4 device, ada 4 host, maaf maksudnya 3 host, ada 1 router, dia menjalankan dual stack ya, dimana dia menjalankan ada IP versi 4 dan juga IP versi 6 gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih, bukan kenapa sih, atau pertanyaannya apakah IP versi 6 ini bisa berkomunikasi sama IP versi 4 gitu. Karena mungkin ada yang bisa menjawab dari rekan-rekan. Kita sharing aja ya. Diskusi. Oke. Jawabannya tidak bisa ya. Karena walaupun si protokolnya sama, IP gitu kan, tapi dia beda header. Udah beda header. IP versi 4 punya headernya sendiri dan juga IP versi 6 punya headernya sendiri. Seperti itu. Jadi jawabannya tidak bisa. Tapi tadi kita bisa mengganti secara perlahan si IP versi 4 ke IP versi 6 karena kita tahu bahwa internet itu sangat besar, sangat luas, ya kan? Kalau misal kita perintah bahwa tanggal sekian harus running semua IP versi 6, itu nggak bisa, ya kan? Jadi ada beberapa cara, yaitu dengan tadi caranya ada 3, ada dual stack, di mana dual stack ini memungkinkan bahwa si device atau host, end host atau perangkat lainnya seperti router itu menjalankan 2 IP versi 4 dan juga IP versi 6. Tuh. Terus ada contohnya tunneling, mana tunneling ini dia ketika ada sebuah network IP versi 6 dan juga IP versi 6 lagi di sebelah kanan, mungkin saya coba gambarkan. Nah, untuk tunneling sendiri tadi kan kita sudah bahas mengenai dual stack. Nah, tunneling ini ketika ada satu network, ya kan, satu network IP versi 6 itu mau berkomunikasi ke network IP versi 6 yang di kanan, tapi di tengahnya ada network IP versi 4 ya. Nah, jadi nanti si IP versi 4 ini dia akan membuat tunnel gitu untuk si IP versi 6 yang di kiri ini dia bisa berkomunikasi ke IP versi network versi 6 yang di kanan. Jadi nantinya di tengah-tengah ini ada router yang menjalankan dual stack.
ya kan, di mana dua stack ini tadi sudah dijelaskan bahwa device atau perangkat ini memungkinkan menjalankan dua IP versi 6 sama IP versi 4. Nah, dia connect ke IP versi 6 juga connect ke kiri connect, ke kanan connect ke IP versi 4 ya kan. Nah, nanti di network IP versi 4 ini dia ngebikin tunnel atau sederhananya itu terowongan ya kan, di mana nanti terowongannya ini akan terhubung ke router lagi di sebelah kanannya IP versi 4 dan dia menjalankan juga dual stack atau DS ya. Oke, lanjut ke yang terakhir tadi ada NAT atau nge-translate. Ya, yang dimaksudkan dengan NAT di sini bukan nge-NAT dari IP public ke IP private ya. Tapi NAT di sini transisinya itu yang dipakai adalah NAT 64. Di mana NAT 64 ini nanti sebuah misal ada IP versi 6 itu nanti si router akan mentranslasikan ke IP versi 4. Begitupun juga sebaliknya. Gitu. Jadi si router ini itu kan yang akan mentranslasikan, translation gitu. Nanti paketnya itu nanti diubah dari IP versi 6 ke IP versi 4. Itu begitupun sebaliknya. Tuh. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dilanjut ya. Nah, tadi udah kita bahas ketiga ini karena tadi dua stack memungkinkan si device itu merunning dua IP versi 4 sama IP versi 6. Terus tunnel juga tadi dia berbentuk tunnel di mana IP versi 6 network sama IP versi 6 network ini akan saling berkomunikasi, yaitu contohnya ada GRE dan juga ada translasi di mana translasi ini mentranslasikan IP versi 6 ke IP versi 4, begitupun sebaliknya. Nah, yang dipakai adalah NAT 64 ya. Oke, lanjut. Nah, udah masuk ke IP versi 6 karakter tadi membahas tentang IP versi 6 secara kegunaannya ya. Nah, sekarang secara yang penulisannya gitu, format IP address di versi 6 di mana ada beberapa rules untuk menulis IP versi 6 itu sendiri, yang dimana tadi kan kita tahu bahwa kalau IP versi 4 itu ada 32 bit dan 32 bit itu dibagi menjadi 8 ya kan, ada jadi 4 oktet gitu kan. Terus kalau di IP versi 6 ini dia dibagi menjadi beberapa oktet atau disebutnya hektet ya kalau di IP versi 6. Nah, ada beberapa format atau cara penulisan gitu kan di IP versi 6, di mana satu dia memiliki panjangnya 128 bit, terus ada yang kedua penulisan addressnya menggunakan heksadesimal, yang kita tahu bahwa kalau di IP versi 4 dia memakai desimal ya. Terus ada yang ketiga itu setiap 4 bit direpresentasikan, yaitu tadi 4 bit dijadiin satu jadi heksadesimal ya kan, contohnya ini. Nah, terus untuk penulisan IPv6 ini tidak masalah ya, dia pakai huruf kecil atau gede atau besar ya kan, karena heksadesimal kita tahu bahwa kombinasinya dari 0 sampai 9, terus ada lanjut lagi dari A sampai F. Nah,
Contoh kecil di mana desimal ini ada 0 sampai 15, ada binary, terus ada hexadesimal ya. Sedikit contoh saja. Terus masuk ke tipe-tipe IP versi 6. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Atau kita coba buat dulu apa IP versi 6-nya. Tadi sudah ada contohnya sih, di mana IP versi 6 ini dia pakai desimal, heksadesimal, maaf, maksudnya heksadesimal, terus dia dipisahin oleh kolon ya, yaitu titik 2. Kalau di IP versi 4 itu disebutnya enggak, di IP versi 4 itu dia disebutnya dot, ya kan. Nah, terus ada yang beberapa yang bisa diringkas juga, karena kita lihat di sini panjang ya. Ini kalau misal kita ngeping nih, misal ke temen minta sebutin dong berapa IP versi 6-nya. Ping 2001 colon itu kan, itu salah sedikit kan jadi gak bisa ngeping. Jadi bisa diringkas dengan beberapa syarat, di mana ada syarat yang pertama bisa menghilangkan 0 di depan atau 0 terdepan di semua hektet, ya kan. Misal ada hektet ini nih 0 dB8. Nah, ini bisa disimpulkan kembali jadi dB8 ya, langsung. Ini hanya di satu hektet itu 0 yang terdepan ya. Kalau 0 di tengah itu gak bisa, ya kan. 0 di tengah itu gak bisa, hanya 0 di depan itu. Terus ini juga yang kedua, jika 4 heksa 0 gitu kan, itu bisa disingkat jadi 0 saja. Di sini kita coba lihat ada 0 saja. Nih, bisa disingkat jadi 0 saja ya kan. Nah, jadi 0. Terus ada syarat lagi untuk merubah 1 hektet full 0 atau bisa menjadi double colon. Nah, di sini bisa jadi yang 0 tadi ya, yang 1 hektet itu 0, misal 1 hektetnya 0, itu bisa disingkat double colon dengan syarat di satu IP versi 6 hanya bisa jadi double colonnya cuma bisa 1 gitu. Jadi gak bisa kita misal di sini ada 2 hektet. Misal di sini kita mau double colon, ya kan, pada saat ini nih kita coba hapus dulu. Terus, nah di sini kan 1 hektetnya ini dia 0. Kan ini bisa digunakan double colon asal yang di sini ada juga nanti beberapa hektet, ada 3 hektet. Jadi 0 dia gak bisa lagi pakai double colon. Jadi dia cuma bisa disingkat colon 0 colon 0 colon 0 colon 200 seperti itu. Jadi harus memilih mau yang tadi di depan yang double colonnya atau yang di belakang gitu. Jadi hanya 1 double colon yang bisa kita rubah gitu. Nah, tadi udah dibahas ya mengenai IP versi 4 ini. Panjangnya emang 128 bit, yang dimana gede banget kan. Kita juga udah tadi hitung-hitungan mengenai berapa sih yang akan kita dapat ketika kita satu orang mendapatkan IP versi 6. Oke, bisa lanjut ke tipe-tipe IP versi 6. Karena ada 3 tipe. Nah,
mungkin ada yang menghilang ya dari IP versi 4, yaitu broadcast. Kemana sih broadcast? Gitu. Kalau kita coba jabarkan di IP versi 6 ini kenapa tidak ada broadcast? Salah satu alasannya karena memberatkan jaringan. Gitu. Kita coba tahu bahwa IP versi 6 ini begitu banyak. Kalau misal kita mau nge-broadcast ke seluruh anggota atau hostnya IP6 itu bisa menyebabkan jaringan itu mati gitu ya kan. Jadi dia diganti dengan Anycast, mana konsep Anycast ini dia akan memilih tujuannya yang terdekat gitu, satu source ke satu destination terdekat gitu. Jadi dimana nanti si IP versi 6 ini bakalan bisa ngerunning IP yang sama ya, satu IP Anycast yang sama gitu kan. Jadi pada saat ini komputer mau ngeping ke domain abc.com, di mana abc.com ini IP-nya 10.10.10, ini jangan dilihat IP versi 4-nya ya, tapi coba dilihat, kita coba transaksikan ke IP versi 6, dia mau ngeping ke abc.com, di mana abc.com ini mempunyai IP sekian, terus dia mau bakalan ngelihat nih hop terdekatnya kemana gitu. Oke, itu untuk Anycast. Terus ada Unicast, di mana Unicast ini dari kita tahu dari satu source ke satu destination, gitu. Jadi dari satu ke satu. Nah, terus ada juga multicast, yang kita tahu bahwa multicast ini dari satu source, dari satu sumber bisa ke beberapa sumber atau ke sebuah grup ya, grup tertentu. Misal tadi kita tahu bahwa ada di versi 4 ada grup buat multicast address-nya protokol OSPF gitu. Ketika sebuah router menjalankan OSPF, maka saling tukar pesannya itu menggunakan alamat multicast gitu. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita tahu bahwa IP versi 6 itu panjangnya 128 bit, dan di mana itu dibagi lagi menjadi dibagi dua, itu yang 64 bitsnya untuk prefix, yang 64 bitsnya untuk interface ID. Nah, interface ID ini kalau di IP versi 4 ini buat host ya, buat end device, buat router, misal buat perangkat-perangkat lainnya seperti switch, router, ya kan, seperti laptop. Nah, itu interface ID. Nah, untuk ini prefix itu kalau di IP versi 4 disebutnya network atau subnet, ya kan. Nah, ini contoh kecil di mana ada prefix 2001 kalian DB8 kalian A kalian. Nah, ini ada kalian-kaliannya untuk ditulis langsung, karena ini di interface ID-nya 0 semua, ini bisa langsung kalian gitu kan. Jadi bisa ketahuan gitu bahwa dari kalian tersebut. Nah, untuk penulisannya juga si IP versi 6 ini nggak pakai subnet mas ya. Kalau di IP versi 6 kan di IP versi 4 kan dia pakainya subnet pass. Tapi di versi IP versi 6 ini dia langsung pakai notation slash. Jadi memudahkan kembali dalam penulisannya gitu kan. Jadi dia langsung pakai slash. Oke. Nah, untuk Unicast dibagi beberapa lagi ya. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab kenapa atau
apa sih pengganti IP public di IP versi 6, apa sih pengganti IP private di IP versi 6, itu kan gimana? Ada yang bisa menjawab rekan-rekan? Atau mungkin sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, jawabannya tadi untuk pengganti IP versi 4 public itu ada di unicast global unicast address atau GUA ya. Sebutnya disingkatnya itu GUA, global unicast address. Nah, di mana si global unicast address ini sama prinsipnya kayak IP public di versi 4, yang mana global unicast address ini unik secara global, kemudian bisa di routable ya. Karena dia global, artinya dia bisa di routable ke internet. Gitu, bisa dipakai di jaringan internet. Beda hanya dengan kedua tipe unicast di bawah, itu link lokal sama unique lokal. Di mana link lokal ini digunakan hanya dalam satu subnet atau link ya. Dan dia tidak bisa di routable. Jadi dia hanya komunikasinya si link lokal itu hanya dalam satu link saja. Gitu. Oke. Untuk unique lokal itu dia penggantinya si IP privat gitu kan, tapi dia tidak bisa di routable ke internet. Jadi nanti yang akan sering digunakan itu global unicast address ya. Kenapa? Karena dia bisa di routable ke internet ya kan, artinya dia bisa dipakai di jaringan publik di internet ya kan. Beda dengan kedua ini di mana link lokal sama unique lokal ini tidak bisa di routable ke internet seperti itu. Oke, lanjut. Nah, struktur dari global unicast address ya, dimana dipotong lagi ya, dimana tadi ada interface ID itu 64 bit, tapi kalau di global unicast address nantinya si 64 bit interface ID-nya itu dibagi lagi 48 bits untuk global routingnya dan 16 bit untuk subnet ID atau networknya. Nah, untuk interface ID-nya itu tidak berubah ya, itu tetap 64 bit seperti itu. Oke, ini untuk sedikit kompres, dimana tadi yang kita coba bilang bahwa ada beberapa cara untuk ngekompres si IPv6 ini. Cara ya seperti ini. Tuh, di interface ID-nya itu bisa langsung kita kompres jadi double column gitu kan. Asalkan belum nge-execute double column itu di depannya. Tuh. Oke. Tadi juga udah kita jelaskan bahwa si link lokal ini ada di range 80 ya, FE80 itu termasuknya IP link lokal. Tuh, nanti kita coba cek di sebuah router gimana sih IP link lokal ini gitu kan, apa atau contohnya gimana sih gitu kan. Nanti kita coba cek di packet tracer. Oke, kita coba cek dulu di packet tracer untuk IP link lokal ini seperti apa. Oke. Kita coba lihat ya, itu interface G000 kan tuh. Terus kita coba assign IP untuk mau ngecek si IP link lokal ya. Jangan mengaktifkan IP versi 6 unicast address-nya. Versi 6 unicast routing. Oke, udah diaktifkan di satu router kiri, dan juga kita assign IP address di interface 3 bit 0/0/0 ya tadi. Terus pasang IP address. Nah, pasang IP address-nya IP komennya IP versi 6 address kan. Coba lihat yang mau kita assign itu, bentar kita copy paste aja. Nah, ini yang kita pakai, coba pakai 164. Oke, jangan lupa juga di nosat dan buat
Aktifkan interface. Oke, sudah aktif. Coba config juga di router yang satunya lagi. IP versi 6, ini cache routing. Oke, udah diaktifin. Terus masuk ke assign IP address di interface gigabit 100.1.0. IP versi 4. Maaf, IP versi 6. Kebiasaan ya. Biasanya yang dipakai IP versi 4. Oke, lupa di no shutdown. Oke, kita coba verifikasi. So, IP interface brief. Oh, so IP versi 4. IP ini untuk IP versi 4, untuk IP versi 6-nya. So, IP versi 6 interface brief. Nah, kelihatan ya. Nah, ini adalah contoh IP link lokal. Dimana pada saat kita nge-assign IP versi 6 ke sebuah interface, dia akan otomatis ke create ya. Mana ini dia contohnya di FE80 ya. Nah, ini untuk belakangnya dia dilihat dari MAC address-nya si interface. Coba cek MAC address-nya si interface itu dengan komen so interface gigabit 0/0. Nah, coba cek ini nih MAC address-nya 60 70 db9 0301 sama ya. Cuman di sini ada FF sama FE dan juga ini juga sama ya kan. 60 ada tambah 2 ada 60 ada 70 db9 70 db9 dan juga 301. Yang nolnya ini tidak diambil. Oke, mungkin itulah contoh IP link lokal. Oke, mungkin sekian untuk materi kali ini. Mungkin dari Pak Danu ada tambahan, Pak? Atau mungkin dari rekan-rekan sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ya. Misal bisa bertanya di Telegram yang tadi sudah saya share username-nya, atau mau diskusi langsung itu boleh. Akan saya kembaliin lagi ke moderator. Silakan. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Mas Amar itu bisa bermanfaat ya bagi kita semua untuk kedepannya. Amin, amin. Nah, ini mungkin seperti biasa di akhir sesi ada pengenalan ya mengenai BPN. Baik, nah di sini sedikit pengenalan mengenai untuk Bestpath Network ini ya. Bestpath Network atau sering disebut dengan BPN. Nah, yang mana untuk BPN ini atau Bestpath Network ini itu adalah suatu lembaga yang mana lembaga ini bergerak di bidang IT Network Training and Consulting. Nah, untuk alamatnya untuk Bestpath ini ada di Jalan Lombok 2, nomor 154, Perumna 1, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nah, di sini ada ini ya, Bestpath sistem integrator. Nah, jadi untuk Bestpath Network ini tuh termasuk ke dalam sistem integrator. Di sini pun apa aja sih yang BPN ini nge-provide gitu. Di sini ada network planning and design, yang mana untuk network planning and design adalah proses yang berkesinambungan meliputi desain topologi sebuah network yang bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Nah, jadi untuk BPN ini nge-provide juga untuk planning atau ngedesain gimana sih ngebangun network dari nol hingga bisa running. Begitupun untuk nge-planning ini diperhitungkan apa aja yang dibutuhkan dan gimana ke depannya. Selain itu ada network implementation. Network implementation meliputi proses instalasi jaringan, proses upgrade, dan proses pengamanan backbone perusahaan. Nah, jadi selain kita nge-planning atau ngedesain, kita juga bisa
ini ya implementasi mengenai network-networknya. Selain itu ada network monitoring. Nah, untuk network monitoring ini adalah proses pemantauan ya dan sebagai analisa jaringan secara terus-menerus. BPN ini pun memang sudah ada beberapa klien ya untuk network monitoring ini, contohnya untuk lintas ARTA, untuk monitoring mengenai NMS-nya. Nah, selain itu untuk BPN ini nge-provide network maintenance. Kalau misalkan dari rekan-rekan semua ada keluhan mengenai networknya, kita pun bisa membuat planning ataupun kita bisa memaintenance-nya. Nah, selain itu untuk Bestpat ini nge-provide in-house training ya. Kalau misalkan ada dari rekan-rekan yang ingin training ya, ingin mendalami ilmu-ilmu dalam IT networking, kami juga melayani untuk trainingnya. Selain itu ada network assessment, di mana sih untuk network assessment ini tuh adalah supaya bisa mengetahui secara lebih mendalam mengenai kondisi jaringan kita, termasuk di dalamnya pengidentifikasian masalah, risiko, dan cara memperbaikinya itu seperti apa. Nah, kita juga provide mengenai si network assessment ini. Nah, selain itu untuk BPN ini itu ada IT network konsultan. Kalau misalkan terjadi suatu permasalahan dalam network di company tersebut misalkan, nah kami bisa memberikan solusi dari klien atau keluhan klien. Nah, ini ada beberapa ini ya atau our client dari Bestpat ini. Di sini ada Dana, Tri, Visionet, ada Pins, Artajasa, PA, Pinix, Telkomsel. Itu ada Kominfo, ada Nera, ada Kemenke. Dan itu ada BNPB juga, Telenet, Sisindocom. Di sini pun untuk klien kami itu ada Ria Busana, Servio, PLN, BSSN, pun Jago Network ya. Selain itu ada NTT dan SMK Telkom Makassar. Nah, ini ada beberapa juga dari our client kami ya. Ada Mabes Polri, Bank BTN, ada Indosat, Lintas Arta, BIG, Nokia, SIP. Nah, di sini untuk Bestpat Network ini nge-provide juga untuk trainingnya. Nah, adalah training center ya, yang mana untuk training center ini itu menyediakan training track CCNA dan CCNP untuk trainingnya. Nah, di sini ada beberapa produk untuk Bestpat Network ini. Ada buku ya, yang mana untuk buku ini adalah workbook CCNA ya. Workbook CCNA ini itu di dalamnya berisikan tentang materi-materi mengenai teknologi-teknologi yang ada di tagnya CCNA. Nah, untuk buku ini itu dibuat atau ditulis oleh Pak Danuyoto ya. Adapun di sini ada handbook MPLS dasar dan L3PPN ini dibuatnya juga oleh Pak Danuyoto. Dan itu ada handbook Zoom Cloud Meeting. Kita ada juga untuk handbooknya. Dan itu ada handbook di mana sih untuk tutorial registrasi IP phone menggunakan COCM. Kita ada handbooknya. Selain itu ada staking. Untuk staking Cisco Switch 3750. Jadi di dalam buku ini tuh berisikan tahapan-tahapan atau cara untuk menggunakan teknologi staking Cisco di Switch 3750. Nah, adapun di sini
sosial media dari Bestmed ini, yaitu ada YouTube, YouTube-nya YouTube BPN, Facebook, ada ini ya alamat Facebooknya fb.com/bestmed.network.5. Nah, adapun website kami itu www.website bestmed ya, bestmed-network.com. Nah, di sini pun ada alamat email BPN ya. Kalau misalkan rekan-rekan semua apabila ingin kontak kami itu bisa menggunakan atau di email info@bestmed-network.com. Nah, selain itu ada sosial media Instagramnya. Kalau misalkan ada yang mau kepo mengenai BPN ini, itu bisa dikepoin di Instagramnya Bestmed. Nah, ini ada moto kami ya, itu pantang pulang sebelum ping replay. Mungkin cukup sekian untuk pengenalan mengenai BPN ini. Terima kasih. Untuk itu saya kembalikan kepada Nu.